Nah, bukti arkeologisnya apa? Alkitab itu bukti arkeologis yang sudah merupakan salinan-salinan dari atau terjemahan dari bukti arkeologis yang kuno yang buku teks yang sudah ditemukan kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan mengenai tentang salib. Nah, ada juga pertanyaan dari teman-teman yaitu mengapa sih Yesus itu harus melewati pencobaan salib untuk menunjukkan kasihnya, atau bahkan mempertanyakan kenapa salib itu menebus kita dari dosa manusia, atau bahkan ada yang menebus dosa atau menebus kita dari dosa. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita juga tidak terlalu paham. Silakan mungkin dari tadi Pak terus ya, mungkin gantian dari Pak Presiden. Ya. Kenapa kok salib gitu ya? Ya, saya memulai dari sudut pandang yang non alkitabiah, artinya ya bisa jadi ini dari sisi arkeologi atau sosiologi atau antropologi, sudut pandangnya bisa bermacam-macam, tapi ini coba untuk kita lihat dari non alkitabiah. Salib itu teman-teman itu hukuman politis, artinya sebagai intimidasi dari, karena kan bangsa Israel atau bangsa Yahudi ketika itu kan dijajah oleh bangsa Romawi. Tentu yang namanya penjajah itu pengen punya kekuasaan mutlak untuk mengatur yang dijajah ya, supaya tidak memberontak dan sebagainya. Nah, salib sebagai hukuman yang politis ya paling kejam, paling standarnya sudah paling tinggi untuk membuat yang dijajah itu, bangsa yang dijajah itu tidak macam-macam sama penjajahnya. Jadi yang dijajah itu tidak memberontak sama yang menjajah. Jadi supaya bangsa Yahudi tidak melakukan kudeta, bukan kudeta ya, pemberontakan terhadap bangsa Romawi yang sedang menjajah bangsa Yahudi. Nah, mengapa juga pemerintahan Romawi ketika itu menyetujui supaya disalib, karena itu salib itu juga usulan dari para tokoh agama, pemuka agama di bangsa Yahudi ketika itu. Karena ada bangsa Romawi juga tampaknya melihat, teman-teman, ada nuansa stabilitas politik yang sedang bergejolak. Tentu yang namanya penjajah itu pengen supaya stabilitas politiknya aman-aman saja, jangan sampai bergejolak. Ketika ada pengerahan massa, dulu kalau misalnya COVID-nya sudah ada zaman dulu, ini semua sudah kena COVID nih. Karena ada pengerahan massa supaya Yesus disalib. Nah, ketika ada pengerahan massa itu dari sudut pandang penjajah ini bisa merongrong kewibawaan dan stabilitas bangsa Romawi. Nah, sehingga salib itu kemudian diizinkan untuk ya sudah disalib aja sisi lainnya, supaya ini juga menunjukkan dan mengintimidasi bangsa yang dijajah. Jangan main-main kamu. Kalau kamu kayak gitu, kalau main-main dengan penjajah, ini hukumannya salib. Makanya ketika orang disalib itu, salib aslinya ditempatkan bukan di bukit, yang Yesus kan di bukit. Itu sudah sudah dimodifikasi gitu ya. Nah, aslinya orang yang disalib itu ditaruh di pinggir jalan supaya orang bisa melihat dan orang mikir tuh berulang kali kalau mau memberontak. Nah, ini sisi lain yang barangkali jarang kita lihat. Mengapa kok salib? Nah, ini juga mungkin belum menjawab mengapa kok salib. Salah satunya mengapa kok orang Yahudi minta supaya, atau pemimpin agama minta supaya, mengapa kok Yesus dituntut untuk disalib, Karena Yesus waktu itu
dituntut oleh orang banyak supaya jadi raja atau Mesias yang akan mengajak berperang terhadap bangsa Romawi dan membebaskan bangsa ini dari penjajahan Romawi. Ini hal yang kayak gini, ini yang membuat bangsa Romawi mikir ini stabilitas politiknya akan terganggu. Nah, makanya kemudian dipilihlah atau disetujuilah hukuman salib. Kalau tidak ada pernyataan dari pemuka atau tidak ada pernyataan dari khalayak ramai, ayo segera dijadikan raja atau Mesias yang akan memimpin pemberontakan gitu, mungkin salib tidak akan diizinkan oleh penjajah. Toh Pilatus juga bilang dia nggak ada punya kesalahan yang pantas untuk disalib kok. Nah, jadi tapi juga melihat ini stabilitas politiknya sudah mulai tidak stabil, makanya itu sudah disalib supaya turun. Ini dari sudut pandang Alkitabiah yang mungkin jarang kita lihat. Nah, dari sudut pandang Alkitabiah kayak apa, Pak Habib nanti bisa lebih dalam. Gitu ya. Oke, terima kasih dari Pak Kris. Monggo silakan dari Pak Habib mau menambahkan. Iya, jadi memang salib itu bisa dikatakan hukuman yang paling mengerikan ya. Dikatakan tadi tingkatnya yang sudah paling mentok. Dan orang Yahudi mengatakan orang yang disalib itu orang terkutuk gitu ya. Dan mungkin logikanya, ini orang suci Tuhan, nabi kok disalib seperti itu. Nah, justru itulah yang menjadi keunikan, itulah yang menjadi ciri dari Kristen tentang salib ini. Dari sisi Alkitabiah atau teologis begini saudara, Allah itu bukan pribadi yang semena-mena. Apakah Allah bisa menyelamatkan manusia tanpa harus disalib? Oh, bisa aja, dia Maha Kuasa. Nah, seringkali kan berpikirnya begitu ya, bahwa Allah itu Maha Kuasa kan bisa menyelamatkan manusia tidak harus dengan cara begitu. Tapi kenapa cara begitu? Yang perlu kita perhatikan pertama bahwa Allah itu tidak sewenang-wenang. Dan yang kedua bahwa Allah itu tidak bisa menyangkal dirinya. Ya bisa saja Allah sewenang-wenang, tetapi dalam kesewenang-wenangan itu menyelamatkan dengan cara lain, dan ternyata itu menyangkal dari statement Allah sendiri. Sebetulnya yang menjadi masalah utama manusia adalah dosa. Jadi semua agama itu sebetulnya mudranya tentang dosa. Tuhan sudah mengirimkan banyak nabi, memberikan hukum-hukum dan segala macam yang intinya jangan berbuat dosa, tapi toh kenyataannya manusia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Berhenti aja tidak bisa, apalagi mengurangi, berhenti aja tidak bisa. Bisanya cuma menambah. Nah, kalau ini dibiarkan, semua akan menerima hukuman dosa, dan dikatakan upah dosa adalah maut. Nah, saya katakan tadi Allah tidak bisa menyangkal diri sendiri. Pertama bahwa Allah itu adil, upah dosa itu maut, dosa itu harus dihukum. Yang kedua, satu sisi selain adil, Allah itu Maha Kasih. Nah, kalau manusia berdosa dihukum masuk neraka, di mana kasih Allah? Ini kan jadi pertanyaan. Yang ketiga bahwa Allah itu kudus. Nah, kekudusan Allah itu menolak dosa. Nah, sekarang bagaimana orang berdosa bisa kembali kepada Allah? Bahwa ini pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab. Ya, bagaimana caranya untuk orang berdosa bisa kembali kepada Allah? Kekudusan Allah menolak orang berdosa, dan dosa harus dihukum. Nah, sementara manusia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Nah, disitulah salib menjadi jalan keluar, di mana keadilan Allah dinyatakan. Dosa manusia itu dihukum. Di salib itulah dosa manusia dihukum. Maka Allah memakai sejarah yang dikatakan oleh Pak Pendeta Susman tadi, bahwa salib itu hukuman yang paling mengerikan, paling hina. Orang Yahudi katakan terkutuk. Dan Yesus disalib, padahal Yesus tidak bersalah, tidak ditemukan kesalahan, tetapi dia disalib menanggung dosa manusia. Nah, kenapa harus ditanggung Yesus? Nah, kalau tidak ditanggung Yesus, siapa yang harus menanggung? Kalau manusia harus menanggung dosa sendiri, binasa. Itulah penggantian. Itulah keadilan Allah. Dosa kita, dosa manusia tetap dihukum di sini. Cuman yang nanggung Yesus. Itu keadilan dinyatakan, dosa tetap dihukum.
Nah, disitulah kasih Allah dinyatakan, sehingga siapa yang percaya menerima ini maka tidak dihukum. Bukan berarti dosanya tidak dihukum, tetap dihukum karena ditanggung Kristus. Disitulah ada pengampunan yang tetap menghukum dosa, dibebaskan dari dosa, diampuni dosanya, tetapi dosa tetap dihukum yang tanggung Kristus. Jadi ini keadilan, dan dengan diampuni dosanya maka dia bisa kembali kepada Allah yang kudus. Maka dengan demikian salib itu menjadi jawaban yang menjadi masalah manusia tentang dosa. Dengan salib itu juga menjadi jawaban manusia untuk bisa kembali kepada Allah. Melalui salib itu relasi manusia dengan Allah dipulihkan. Nah, itu menjadi apa? Menjadi keindahan dari kekristenan di situ. Sehingga yang dibutuhkan manusia berdosa itu bukan guru selamat, istilahnya begitu, yang mengajar kalau kamu kepengen selamat kamu harus begini. Bukan, yang dibutuhkan orang berdosa adalah juru selamat. Karena manusia memang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan salib itu menjadi jalan. Jadi kenapa harus salib? Ya karena itulah jalan satu-satunya untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Disitulah dosa diselesaikan. Ya itu saya pikir untuk bisa menjawab kenapa harus salib. Ini sangat-sangat mendasar, dan saya pikir para pemuda Kristen harus paham ini. Tanpa salib tidak ada penyelesaian masalah dosa. Itu yang menjadi iman kekristenan. Ya, terima kasih Tuhan. Jadi salib itu menunjukkan bahwa Allah adalah satu sisi adil dan juga satu sisi adalah kasih. Semoga ini cukup menjadi penjelasan yang sangat mendasar untuk kita semua mengenai iman kita. Nah, berkembang lagi Pak. Jadi pertanyaan itu berkaitan lagi. Kalau kita membahas mengenai keselamatan yang sudah dijelaskan oleh Pak, lalu ada orang bertanya, gimana dengan orang-orang yang di perjanjian lama, apakah mereka juga sudah diselamatkan? Kan sebelum Yesus itu, berarti kan belum ada penebusan yang sempurna seperti Yesus. Nah, bagaimana? Apakah mereka sudah selamat atau belum? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di pedalaman belum mengenal Injil? Apakah juga mereka juga selamat? Dan yang terakhir, mungkin ini cukup dogmatis ya, banyak yang memperdebatkan gitu. Apakah keselamatan ini juga ditentukan sejak awal? Kalau bahasanya providensial yang diterjemahkan. Nah, gimana kita menyikapi ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Pak? Siapa dulu? Ahli pokok-pokok ajaran GKJ dulu. Beliau yang biasa membimbing para pendeta terkait pokok-pokok ajaran GKJ. Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan klasik ya. Pertanyaan yang sejak dulu memang sering kali ditanyakan dan harusnya kita belajar. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan. Keselamatan itu bukan karena kesalehan, bukan karena hukum, tetapi keselamatan itu karena iman terhadap anugerah Allah. Nah, ini kunci ya. Jadi sebetulnya iman itulah yang dikehendaki Allah bagi manusia, dan iman itu diwujudkan dengan sebuah tindakan konkret. Ya. Contoh, ketika Adam Hawa ditempatkan di taman Eden, Tuhan katakan semua boleh kamu makan, kamu nikmati, tetapi pohon yang di tengah itu pengetahuan yang baik dan jahat, buahnya jangan kamu makan. Gitu. Bukan pohonnya yang dimakan, buahnya. Nanti kalau makan mati.
Nah, terserah manusia itu mau percaya atau tidak. Kalau manusia percaya, tetap di Eden, tidak dimakan. Tapi ternyata manusia mengambil pilihan untuk tidak percaya dimakan, percaya dengan pikirannya sendiri. Akhirnya dia diusir dari taman Firdaus. Dan berikutnya Tuhan ingin membawa kembali manusia. Salib Kristus, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Percaya selamat tidak, ya sudah sendiri. Kembali lagi Tuhan menghendaki percaya iman. Jadi orang dibenarkan itu karena iman, bukan karena perbuatan, tapi iman. Nah, iman itu yang berbuah kepada perbuatan. Dalam perjanjian lama mereka diselamatkan bukan karena perbuatannya, mereka diselamatkan karena imannya kepada Tuhan. Contohnya Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, Abraham dibenarkan karena iman. Dan iman itu diwujudkan dengan sebuah tindakan. Jadi bukan sekedar pokoknya beriman, tetapi iman yang diwujudkan dalam sebuah tindakan. Jadi keselamatan dalam perjanjian lama itu iman. Jadi percaya kepada Allah yang dalam proses teologis itu janji akan keselamatan diimani dan dia membuat mereka percaya kepada Tuhan. Jadi seperti Daud dan segala macam mereka diselamatkan bukan karena perbuatannya. Kalau kita melihat perbuatannya, semua punya cacat. Dan keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka Daud mengatakan berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Jadi orang yang berbahagia itu orang yang diampuni dosanya. Orang diampuni cilok. Jadi keselamatan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru iman kepada Tuhan, dan iman itu semakin nyata di dalam Yesus Kristus, Allah yang datang ke dalam dia menjadi manusia untuk menyelamatkan. Prosesnya begitu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi, bagaimana dengan orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus? Nah, makanya kita disuruh beritakan Injil. Jangan disimpan aja supaya mereka tuh mendengar dan percaya begitu. Nah, kalau sampai seperti belum pernah mendengar, bagaimana? Manusia mau ini pengen tahu. Jangan sok tahu. Ya, tentang hal ini ya, Roma itu memberikan sebuah gambaran ketika penulis surat Roma itu berbicara tentang itu. Ternyata bagaimana dengan mereka yang tidak atau belum mendengar Injil? Ternyata mereka itu akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Jadi dikatakan Taurat tertulis dalam hati mereka dan itu nyata dalam diri hati mereka yang saling saling berdebat ketika mereka melakukan yang jahat dan yang baik. Ketika mereka berbuat jahat ada nah, sepertinya penulis Roma itu menyatakan bahwa mereka yang tidak pernah atau belum pernah mendengar itu akan dihakimi hati nurani mereka. Selamat dan tidak pada alam itu urusan berjalan. Tetapi bagi kita sudah punya Alkitab dan itu menjadi panduan dan itu yang kita ingat. Nah, tugas kita beritakan itu. Nah, ini yang harusnya kita. Masalah mereka bagaimana? Selama Alkitab sudah memberitahu secara konkret jelas kita tidak bisa menjawab dengan tuntas. Tapi kita yakin bahwa Tuhan punya hikmat yang lebih dari yang kita pikirkan. Maka kita harusnya berkonsentrasi kepada tugas panggilan kita untuk menyaksikan. Karena sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan kamulah saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Beritakanlah itu kepada semua makhluk kan, supaya mereka yang percaya tidak dihukum tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi itu Mas, jadi berkaitan dengan bagaimana dengan mereka yang ada dalam perjanjian lama maupun sekarang sama. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang harus direspon dengan iman. Dan iman itu tidak sekedar pokoknya percaya, tetapi iman itu diwujudkan dengan sebuah tindakan. Dan ketika iman itu diwujudkan dengan sebuah tindakan, itu yang akan mengubah hidup kita.
Maka siapa yang percaya dalam Kristus, siapa yang dalam Kristus, dia ciptaan baru, ada perubahan. Nah, pertanyaannya setelah jadi Kristen kita itu berubah atau tidak? Itu mas. Ini ya, cukup menolong kita ya, jadi orang-orang yang sudah percaya, sudah kita mau memberitakan Injil atau menyatakan siapa Yesus gitu. Jadi perannya bukan ini ya, tadi dikatakan ya, bagaimana siapa yang orang yang di pedalaman itu sudah mengenal Injil. Justru itulah tugas kita gitu ya, yang harus kita lakukan. Dari Pak Kris ada yang menambahin? Iya, mungkin sudut pandang agak berbeda, tapi ini mencoba untuk mengajak kita juga memberi ruang pada hak prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Saya menggarisbawahi tadi yang disampaikan Pak Bambir dan Bapak Bambir, bahwa iman itu juga perlu diwujudkan dengan tindakan. Sepakat, itu sepakat, saya setuju. Dan menambahi itu, memberi garis bawah dan dikasih stabilo. Itu adalah sudut pandang dari teologi agama-agama mungkin juga perlu diperhatikan terkait tadi pertanyaannya bagaimana dengan yang pedalaman. Kadang-kadang ada bagian yang memang pertama kita perlu terbuka bahwa Allah itu bekerja di yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Saya kira kita sepakat itu ya. Allah bekerja tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Bahwa Allah kemudian menyatakan kesempurnaan keselamatannya melalui Tuhan Yesus Kristus itu iya dan kami. Saya kira kita sepakat itu iya dan kami. Tapi juga dalam sudut pandang teologi agama, kita perlu juga terbuka bahwa Allah juga berkarya di luar ruang dan waktu yang mungkin kita tidak bisa jangkau itu. Kita nggak bisa membatasi bahwa ternyata Allah juga berkarya melalui misalnya Allah berkarya melalui agama-agama lokal yang ada di pedalaman. Makanya kemudian muncul istilah Kristen anonim. Nah, Kristen anonim ini memberi garis bawah terhadap tadi yang tadi disampaikan Pak Bambang Irianto, perbuatannya. Bahwa kalau misalnya ternyata orang itu perbuatannya juga menunjukkan nilai-nilai kekristenan yang tanpa dia sadari ternyata itu adalah nilai-nilai kekristenan, sekalipun itu diajarkan melalui sudut pandang agama lokalnya misalnya atau agama sukunya, tapi ternyata ada nilai-nilai kekristenan di sana, di situ Kristen anonim yang bisa jadi itu adalah karya Allah yang sedemikian rupa luar biasa. Artinya kita juga perlu menyadari bahwa ada bagian-bagian ada hal-hal yang di luar jangkauan kita, bahwa ya sepakat kita punya tugas untuk mewartakan. Tapi apakah kita betul-betul bisa menggapai ke sana? Nah, ada cara yang lain yang mungkin juga perlu kita lihat sebagai mengenai bahwa Allah berkarya di luar ruang batas dan waktu, termasuk fondasi dogma yang perlu kita terbuka di sana. Tetapi bahwa Allah menyempurnakan karya keselamatannya melalui Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita, mati dan bangkit, itu kita iya dan amin. Nah, cuma kita perlu coba untuk melihat dari teologi agama-agama yang mungkin itu teologi agama-agama itu baru diperkenalkan kalau kuliah teologi ya. Mas Andre kuliah teologi nanti diperkenalkan teologi agama-agama, sehingga kita tidak kemudian seperti teman-teman yang kita yang terlalu fanatik sehingga ngebom tempat ibadah lain gitu ya. Jadi kita perlu melihat di semangat kebangkitan, semangat Paskah ini juga ada semangat Allah berkarya di luar ekspektasi atau di luar bukan ekspektasi, di luar ruang dan waktu, batasan ruang dan waktu, batasan status manusia Tuhan. Satu lagi saya menekankan kita perlu terbuka dengan adanya Kristen anonim. Tapi bahwa Allah menyempurnakan keselamatan melalui dalam diri Tuhan Yesus Kristus, iya dan amin. Gitu. Itu ya.
intinya di situ ya. Ya, gitu. Masih menghemat di situ. Ya karena ini nggak terasa ya, itu sudah waktu itu kan sudah panjang gitu ya. Nah, di ini pertanyaan terakhir ya, di sana di luar sana BMP ragu tentang kebangkitan namanya. Dan adakah yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan dengan orang-orang yang ragu tentang kebangkitan, dan itu menjadi poin dari tema ini. Silakan dari siapa dulu? Sehingga Pak. Monggo. Ya, teman-teman begini. Sekalipun tadi menawarkan sudut pandang yang lain, tetapi tadi juga sudah disinggung sama Pak Bambang Irianto di 1 Korintus 15 itu yang tadi disinggung Pak Bambang Irianto itu. Kalau teman-teman baca itu 1 Korintus 15 itu, kekristenan nggak akan bertahan kalau kebangkitan Yesus tidak benar-benar terjadi. Nah, bukti arkeologisnya apa? Alkitab itu bukti arkeologis yang sudah merupakan salinan-salinan dari atau terjemahan dari bukti arkeologis yang kuno yang teks yang sudah ditemukan kemudian dikumpulkan jadi Alkitab kita itu. Jadi tidak perlu lagi meragukan, sekalipun yang keraguan itu wajar. Tidak perlu lagi meragukan tentang kebangkitan Yesus. Alkitab masih bisa bertahan sampai sekarang, kekristenan masih bisa bertahan sampai sekarang, itu sudah cukup membuktikan secara arkeologi, secara sudut pandang apapun yang bukan Alkitabiah sebagai yang mengedepankan atau yang menegaskan bahwa Yesus memang bangkit. Saya kira. Terima kasih buat Pak Bres. Monggo silakan untuk Pak Andir pesan untuk pemuda ragu. Ya, kalau ragu itu saya pikir justru baik. Dengan keraguan itu diharapkan mencari, belajar, supaya keraguan itu berubah menjadi sebuah keyakinan. Dan sebetulnya seperti katakan Pak Bres Wisno, kekristenan bisa bertahan itu karena keyakinan, iman. Itu sebuah bukti bahwa apa yang ditulis itu benar. Nah, saya pikir para pemuda tidak hanya sekedar ragu, tetapi justru keraguan itulah yang harusnya membawa semangat untuk belajar sungguh-sungguh sehingga kita memiliki iman, dan ketika iman kita itu sudah kokoh, artinya iman kita itu sudah selesai, itu menjadi kekuatan yang luar biasa, dan itu damai luar biasa akan dialami, sehingga ketemu dengan siapapun, menghadapi pertanyaan apapun tidak akan membuat kita takut. Nah, ini saya mendorong supaya para pemuda sungguh-sungguh mau serius belajar tentang kekristenan, tentang iman ini. Itu saja yang mau saya sampaikan pada Pak. Ya, terima kasih buat Pak Bres dan juga Pak Andir. Cukup menarik pembahasan. Jadi jika pemuda dan anak-anak remaja yang ragu akan kebangkitan, bukan berarti itu hal yang buruk ya. Tadi dikatakan oleh justru seharusnya itu menunjukkan sikap yang kritis ya Pak. Untuk kita mencari. Tinggal kita harus benar dulu mencari kemana gitu ya Pak. Dan mungkin gereja perlu ambil bagian di bagian ini. Jadi sharinglah dengan anak muda yang pengurus atau mungkin Pak Bandir dan Pak Kris juga terbuka untuk diskusi bagian ini ya Pak. Jika ada yang mempertanyakan. Oke, itu saja. Semoga diskusi ini cukup membukakan pikiran dan semakin teman-teman menghayati masa pasca ini dengan kebangkitan dari bisa mengemukakan kita untuk mengubah hidup kita. Kita akan tutup di dalam doa, minta tolong untuk Pak Kris untuk dalam doa. Kita serangkaian percakapan telah kami lewati dengan tema yang menarik Tuhan.
biarlah apa yang kami perbincangkan pada malam hari ini melalui podcast atau melalui tayangan YouTube ini menambah wawasan dan juga menguatkan iman kami semua, khususnya ketika kami bergumul dan meragu akan pertanyaan-pertanyaan spiritual, iman, dan reflektif kami. Tapi biarlah keraguan-keraguan itu juga menjadi bagian dari kedewasaan iman kami untuk selalu mencari jawab yang benar, selalu mencari jawab yang baik, tidak kemudian menjadi iman yang statis, tetapi senantiasa dinamis sehingga bisa diperbaharui dan didewasakan seturut perjalanan perziarahan iman kami. Kami mohon ampun jika dalam percakapan kami terselip dosa dan kesalahan. Dan dalam semangat Paskah kali ini, biarlah damai Kristus dan juga pengorbanan Kristus memberikan damai sejahtera bagi kami semua untuk bisa berdamai dengan sesama, mewujudkan cinta kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kematiannya kami rayakan dan kebangkitannya juga kami hayati bersama serta kami rayakan, dan kenaikannya juga kelak sebentar lagi akan kami rayakan. Amin. Ya teman-teman, podcastnya sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mas dulu.